Ini kisah yang sangat dahsyat. Dikisahkan oleh Imam Al-Yafi'i dari Abul Hasan As-Sarraj. Qala kharajtu hajjan ila Baitillahil Haram. Ya, Abul Hasan As-Sarraj mengatakan saya pernah berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Fa bainama ana atufu wa idza bi imra'atin qad wada'a husnu wajhiha. Ketika saya sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, saya melihat ada seorang perempuan yang wajahnya bersinar. Wajahnya berseri-seri. Seakan-akan dia nggak pernah sedih sama sekali. Faqultu wallahi ma ra'aitu ila yaum qattu nadharatan wa husnan misla hadhil mar'ati. Wa ma dzalika illa li qillatil hammi wal hasan. Demi Allah, selama saya hidup sampai sekarang, baru kali ini saya melihat seseorang yang wajahnya berseri-seri dan indah seperti ini. Ini pasti orang ini, wanita ini tidak pernah bersedih dan tidak pernah prihatin. Dia memutar video seperti itu. Ternyata wanita itu mendengar. Pas sami'at dzalikal qalam ini faqalat kaifa ma qulta ya hadzal rajul wallahi inni lawasiqatun fil ahzan wa maqlumatun fu'ati bil humumi wal asjan ma yuzikuni fiha hadud. Ternyata wanita tadi mendengar apa yang diucapkan lirik dan apa yang diidik oleh Abul Hasan, maka dia pun, wanita itu ngomong kepada Abul Hasan, apa yang kamu katakan, hei laki-laki ini? Demi Allah, aku adalah wanita yang penuh dengan kesedihan dan hatiku dipenuhi dengan penderitaan dan keprihatinan. Saya yakin di dunia ini tidak ada yang mengalami kesedihan seperti saya. Ya. Maka Abul Hasan penasaran dan dia bertanya, wa kaifa dzalik? Kok bisa begitu, Bu? Memang apa? Peristiwa apa, musibah apa yang menimpa ibu sehingga ibu bilang nggak ada, di dunia nggak ada orang yang seperti itu? Oh, dabaha zawji syatan yudhi biha wa li waladani saghirani yal'abani wa ala sadri tiflun yaghda'u faqumtu li asna'a ta'aman idh qala ibni al-kabir al-saghir ala urika sun'a kaifa sun'a bisa qala bala wa ja'ahu wa dhabahahu wa kharaja hariban nahwa al-jabali fa akalahu dhi'bu fa antaraqahu fi talabi fatarqahu al-aqsu famata. Akhirnya beliau wanita tadi bercerita, pada hari raya Idul Adha suami saya menyembelih kambing. Saya punya anak dua yang sudah bisa bermain, mereka sering bermain berdua. Dan saya punya anak kecil yang masih nyusu. Saya tinggal. Yang satu lagi anak perempuan sudah menikah, berarti yang 4, 3 laki-laki. Yang pertama perempuan sudah menikah, yang laki-laki dua sudah bisa bermain sendiri, yang satu masih mini, masih digendong. Nah, ketika suaminya menyembelih kambing, anaknya yang besar melihat. Nah, setelah itu mereka berdua bermain. Ketika bermain, anaknya besarnya, kakaknya cerita kepada adiknya, ayah, bapak kita mau menyembelih kambing gini. Mau nggak saya kasih tahu bagaimana cara menyembelihnya? Mau nggak? Gimana caranya? Terus jangan lupa besok adiknya disembelih. Sembelih kan mati ya, adiknya meninggal. Dia kan takut, dia mati kemudian berceceran darah, kemudian dia lari naik ke gunung, diterkam harimau. Kemudian bapaknya melihat anaknya lari, kemudian dikejar. Ya mungkin dari pagi belum makan, belum minum, akhirnya
kecapean, kehausan, bapaknya meninggal juga. Tadi udah 3 ya, anaknya 2 meninggal dan suaminya. Kemudian anak saya yang saya gendong, saya letakkan, saya turunkan. Saya ingin melihat, memperhatikan suami saya, apa yang dilakukan oleh suami saya. Ternyata anak kecil ini yang masih nyusu, pada waktu itu ibunya tadi lagi masak air. Anaknya yang masih nyusu tadi diam-diam ke dapur dan memegang panci yang di atas apa tunggu. Panci dipegang, guling, dan airnya yang sedang mendidih mengguyur bayi tersebut. Ya, sampai karena panas ya, dan anak kecil dagingnya masih empuk sampai dagingnya terkelupas dan meninggal juga. Fabalagha dzalika ibnatan li kanat inda zawjiha famarat binafsiha ila al-ardi faqad ajalaha. Kemudian berita tentang kematian keluarga kami sampai kepada putri saya. Dia bersama suaminya. Dia tidak kuat mendengar berita itu, terjatuh ke tanah dan meninggal juga. Sehingga saya tinggal sendirian. Anak 4 dan 1 suami meninggal di waktu yang bersamaan. Fakaifa sabruka ala hadzal mahadzil masaibil azimah? Maka saya bertanya, ibu kok bisa bersabar menghadapi musibah yang sangat besar ini? Bagaimana? Faqalat ma min hatin mayyaza sadra wal jaza' illa wajada bainahuma minhajan mutafawitan. Orang yang bisa membedakan sabar dengan nursullah, pasti dia akan menemukan di antara keduanya ada cara yang berbeda. Disabar dengan nursullah itu berbeda. Fa'amma sabru bi hudil alaniyati fa mahmudun mahmudul akibah wa amal jasa' fa sahibu wa mu'wadid. Nah, kalau bersabar itu akibatnya akan terpuji, akan baik. Orang yang bersabar akan mendapatkan kebaikan, akan pahala di akhir nanti. Tapi orang yang nursullah, maka dia tidak mendapatkan pengganti apa-apa. Ya, orang yang mendapatkan musibah, keluarganya meninggal, kok dia tidak bersabar, maka dia akan mengganti keluarganya meninggal, tidak akan diganti oleh Allah, dan dia tidak akan mendapatkan pahala. Jadi karena saya ingin mendapatkan ridho Allah, maka saya harus bersabar walaupun musibah yang begitu besar menimpa saya.